Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Bu, terima kasih. Kalau tidak salah, kamu Fadila kan, siswa kelas 12 IPS 5? Oh iya, perkenalkan nama Ibu Faradila, guru BK di sekolah ini. Iya, Bu. Saya Fadila, siswa kelas 12 IPS 5. Buku apa yang kamu bawa itu? Kelihatannya menarik. Oh iya, ini novel, Bu. Saya pinjam dari teman. Kebetulan saya suka banget baca novel. Oh iya, bagaimana dengan isinya? Iya, Bu. Tadi saya sempat membacanya sedikit dan isinya sangat bagus. Baguslah. Oh iya, bagaimana perasaanmu berada di ruangan ini? Menyenangkan, Bu. Saya suka dengan penataan ruangannya, apalagi jauh dari kebisinan. Baguslah. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini atas dasar keinginan kamu sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang bermasalah dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruang BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Pernah, Bu. Ini yang pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa, Bu. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang bermasalah atau kesulitan mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Menurut kamu, apa peranan konselor dan konselor dalam proses konseling? Tidak tahu, Bu. Di sini, Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konselor berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Iya, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya diketahui orang lain, Bu. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah memberi kebebasan dan menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Oh, saya sudah merasa sedikit lega. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya, Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini memerlukan waktu sekitar 3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kamu selama ini. Begini, Bu, sebentar lagi kan saya ujian nasional. Tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini, Bu. Teruskan. Begini, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian karena saya takut tidak lulus, Bu. Kenapa kamu memikirkan seperti itu? Saya pernah tidak lulus ujian nasional sewaktu saya di SMP. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu.
Iya Bu, tapi saya berharap agar saya dapat lulus ujian nasional kali ini Bu. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat lulus ujian nasional kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis Bu. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ingin menghadapi ujian nasional karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu cemas dan tegang dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi ujian dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Benar Bu, saya jadi bingung sementara ujian hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah tidak lulus sewaktu di SMP sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ingin menghadapi ujian. Iya, Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian itu? Benar Bu, gara-gara saya pernah tidak lulus ujian sewaktu di SMP saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu merasa selalu sedih. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu membayangi saya Bu. Kamu merasa sedih karena pernah gagal di masa lalu? Saya benar-benar kecewa pada diri saya sendiri. Pertama, saya trauma dengan masa lalu saya sehingga saya merasa cemas dan tegang jika ingin menghadapi ujian. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga membuat kamu trauma dan sekarang kamu selalu cemas dan tegang karena kamu takut tidak lulus ujian tahun ini. Benar sekali Bu, saya takut tidak lulus ujian. Kamu merasa ragu-ragu akan kemampuan diri kamu sendiri karena kamu mengira kamu tidak lulus ujian tahun ini. Benar Bu. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah selalu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi apakah saya bisa Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita ada kemampuan untuk melakukannya. Semuanya hanya butuh waktu. Nah, usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Bu. Saya berharap agar saya bisa lulus ujian tahun ini. Baguslah. Apakah kamu merasa senang jika kamu dapat lulus ujian kali ini? Tentu Bu, saya sangat senang, apalagi kalau nilai-nilai ujian saya bagus. Baguslah. Coba sekarang simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu. Dan akhirnya, saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi ujian. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang sedang kamu hadapi saat ini? Iya Bu. Kamu merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu konsentrasi kamu dan dalam menghadapi ujian. Iya Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi ujian. Kamu merasa kesal karena kamu pernah gagal di masa lalu sehingga kamu cemas dan tegang untuk menghadapi ujian yang hampir dilaksanakan tahun ini. Saya jengkel pada diri saya sendiri Bu. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak tahu apa lagi yang harus kamu lakukan. Benar Bu. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif. Iya Bu, saya tidak yakin pada diri saya sendiri untuk dapat lulus ujian nanti karena saya selalu cemas dan tegang. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu.
Sebenarnya, saya sangat berharap agar saya dapat lulus ujian nanti, tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar kamu dapat lulus ujian nanti, tapi kok kamu belum melakukan suatu usaha menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Ya juga sih Bu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak dapat berinisiatif dan kamu ingin berinisiatif? Benar Bu, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya. Kamu merasa menyesal karena kamu tidak bisa berinisiatif dan kamu benar-benar ingin belajar membuat inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu membuat rencana dan melakukannya. Tetapi apakah saya bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus? Kamu berkata bahwa kamu tidak yakin dengan lulus ujian dengan nilai yang bagus, walaupun kamu telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya. Maksud saya adalah, saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan yang ada pada diri saya, agar saya bisa lulus ujian nanti. Kamu merasa kecewa karena keterlambatan kamu mengambil inisiatif. Ya, saya marah pada diri saya sendiri, mengapa saya tidak mampu dan mengambil inisiatif. Kamu merasa kecewa dalam diri kamu sendiri karena kekurangan kamu berinisiatif. Iya Bu, tetapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak. Tetapi bagaimana caranya? Kamu merasa tak sabar lagi karena kamu ingin belajar membuat inisiatif. Betul Bu. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu apa yang kamu lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya sendiri, Bu. Ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu. Itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah, kalau begitu, kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Baguslah, kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ujian nasional karena saya takut tidak lulus dalam ujian tersebut. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Bagus sekali, kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Sudah, Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberi alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, perut, serta kaki. Tujuan jangka panjang dari refleksi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Penelitiannya bagus, Bu. Baiklah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program tersebut, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Kemudian langkah pengantara dan
langkah baik, sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantara itu. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknis relaksasi. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara kamu yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantara saya adalah saya akan berlatih dalam menggunakan teknik relaksasi itu. Nah, sekarang sub langkah apa yang kamu lakukan? Dan menjadi sub langkah saya yaitu pertama saya mempelajari teknik relaksasi dengan baik, dan kedua tidak putus asa dalam berlatih. Kemudian saya akan mempraktekkannya sendiri. Baik sekali. Sekarang kamu harus menetapkan waktu kapan kamu akan menyelesaikan program ini. Insya Allah minggu depan, Bu. Baiklah, kamu bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan kamu akan memulai kegiatan awalmu? Waktu dekat ini, Bu, dan saya tidak ingin menunda lagi karena ujian nasional semakin dekat. Baguslah, kamu sudah tidak sabar menunggu. Lalu apa yang kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari kedua, saya akan mempelajari secara mendalam tentang teknik relaksasi. Hari ketiga, saya akan belajar untuk berlatih, dan hari keempat, saya akan mempraktikkannya. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar lagi untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan pada badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merelaksasi ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegangmu pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu menggali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merelekskan kelompok otot yang berada pada badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat menggali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada diri kamu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Ya, saya mengerti, Bu. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana melakukannya? Ya, tetapi kita akan mengambil setiap langkah otot terpisah. Pada saat kamu menegangkan dan merilekskan setiap otot, kelompok otot, seluruh badanmu akan terasa rileks. Kamu akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang, yang penting kamu berusahalah tetap merasa nyaman. Sementara Ibu akan memberikan instruksi padamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulainya? Tidak ada, Bu. Mungkin relaksasi ini agak mirip dengan yoga. Benar, relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Baik, sekarang kita mulai. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan sangat kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan, kepalkan tinju kirimu, rasakan tegangannya, dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka dan kendorkan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangannya. Sekarang tanganmu tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan pada tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu untuk itu, dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu dan tanganmu sudah rileks? Sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama, kelutkan dahimu dan alismu. Rasakan
selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangannya di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot itu. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang rapatkan rahangmu atas dan bawah dan gigit secara bersama-sama. Tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulutmu. Rasakan tegangan di rahangmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan rahangmu sekarang. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Bagaimana, nak? Sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Rasakan tegangan otot di bagian bibirmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot sekitar mulutmu. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan tegangan di belakang lehermu dan punggung atasmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang teruskan konsentrasi pada daerah leher. Benamkan bahumu hingga menyentuh dadamu bagian atas. Rasakan tegangan di leher depanmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang ambil napas dalam-dalam dan tahan napasmu. Rasakan ketegangan di seluruh dadamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kamu yang masih mengalami ketegangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Ibu ingin kamu memikirkan tentang skala ketegangan antara 0 sama dengan rileks dan 5 sama dengan belum rileks. Katakan pada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada nomor 2, Bu. Masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Baguslah, tapi boleh ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan. Tetapi relaksasi seperti keterampilan lain memerlukan banyak latihan. Jadi, kamu harus banyak berlatih. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, Bu, sehingga saya dapat merasa rileks. Dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang, saya benar-benar merasakan rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu, saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.